برسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل آله وأصحابه وأزواجه ذرية رسول الله أجمعين سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنرى بين أمهاتنا جداتنا جداتنا لمشيخنا لأساتذتنا لأهلنا لأسابنا قرباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حقنا علينا ولمن أوصانا بالأنبر أمر هذا المصلى ولمن أمر هذا التعليم بالرسول بهذا الكتاب إمام حجة الإسلام حامد محمد بن محمد الغزالي وصولي وفرد المشيخ والوالد سلج محمد هاشم بن عبد المجيد وصولي وفرد المشيخ والوالدي والأرواح أن الله في الأمر ارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وغشاهم مغفرة رحمته وعمي درجاتهم في الجنة وانفعنا إسرارهم أنوارهم ونومهم درجاتهم نفاتهم في الدين والآخرة واغفر لنا والدينا وأهلنا من أحسن إلينا والمسلمين وارحمنا وارحم اشف موضانا اشف مرضاهم طول عمرنا عمرهم في طاعة الله في طاعة رسول الله وارزقنا العافية الله رباتنا دائما تمام العافية دوام العافية والشكر على الله في الغناس ما فضلنا غضا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر كل شر رزقنا زهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا قلبا خاشعا سليما حياة طيبة وحسن الخاتمة في خير وعافية وبارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مالك رحمه الله تعالى ودام النفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والبنوء والرسول والصلاح واليسر الروح ودولة النسوح اللهم نزلنا علما نافعا عملا صالحا متقبلا وانت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, syukurillah atas segala nikmat karunia Allah Ta'ala tiada hingga. Salam sampaikan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, atas keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penulis dan juga semua umatnya. Ya Allah, jadikan kita kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad. Halaman berapa? 118. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bercerita tentang apa? Tentang buruknya dunia. Judulnya buruknya dunia. Yang mana kemarin hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, tentang keadaan kita di dunia dan bagaimana nanti ketika kita masuk ke alam barzah, alam kubur. Ya, sampai-sampai ujung-ujungnya ketemu Allah Ta'ala diperlihatkan tentang amalan-amalan perbuatan kita. Dikasih kitab nih, yang alamat pertama kitabnya datang sebelah mana nih? Kalau sebelah kanan gembira deh, isinya bagus. Tapi kalau sebelah kiri itu belakang alamat celaka. Ya, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amalu. Ya, biar wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Buat apa diperlihatkan tuh catatan kitab amalan kita? Biar dibalas orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat zalim, nanti balasannya nanti di akhirat. Begitu dia wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia bakalan segera dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maupun di ayat tentang suratul kahfi ya, wa wudiyal kitabu
fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Lagi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia baca ayat suratul Kahfi, baca tiap malam Jumat atau hari Jumat, jangan tinggalin. Ini dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, ajarin juga anak istri kita baca suratul Kahfi biar dapat penjagaan daripada fitnah Masih Dajjal. Yaitu fitnah udah ada, Dajjalnya udah ada, fitnahnya juga udah mana-mana. Ya, kemudian baca 10 ayat pertama dan terakhir setiap harinya. Ya, dalam sholat silakan. Tapi malam Jumat dan hari Jumat baca full. Jangan dikurang-kurangin, jangan. Ya, dikit cuman 111 ayat habis juz. Diajarin anak istri kita biar selamat dari fitnah Masih Dajjal. Apa Tuhan berkata, Allah Ta'ala wudiyal kitab, ya, maka diletakkanlah Alkitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Maka orang-orang yang berdosa, ya, mereka bakalan ngelihat tuh kitabnya, ya Allah, musyfiqina fi, dan mereka bakalan takut banget, malu, takut lagi sama Allah. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ngomong nih, ini kitab apaan nih, kok begini banget isinya? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Yang kecil masuk, yang gede masuk, kok semuanya kecatat di sini? Bingung kok semuanya nggak ada yang lolos. Kaget dia. Ya, la ilaha illallah. Kita anggap nih amalan-amalan kita yang tersembunyi, yang orang lain nggak lihat, nggak bakalan kecatat nanti. Artinya omongan-omongan kita kecatat semuanya. La ilaha illallah. Ya. Makanya dia doa dari Nabi, Allahumma inna nas'alukal jannah ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin niyatin. Tambahannya i'tiqad, ya, dari ulama. Mana wujudka minan nar wa yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin niyatin. Tambahannya dari ulama i'tiqad. Ya Allah, minta surga dan api yang mendekatkan kepada surga. Min qaulin wa amalin niyatin i'tiqad, daripada omongan, perbuatan, niat-niat maupun i'tiqad, keyakinan. Dan aku berlindung dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka. Min qaulin wa amalin niyatin i'tiqad. Ya, kata Imam Ghazali, ja'alnallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita dan kalian amilin bi kitabihi, yang mengamalkan kitab-kitab, yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, mutbi'ina li awliyaih, ngikutin perjalanan amal-amal wali-walinya, hatta yuhilluna wa iyyakum darul muqamati min fadlihi innahu hamidum majid, sehingga nanti Allah bakalan halalkan kita, ya, biar masuk ke tempat penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Ta'ala. Innahu hamidum majid. Qala ba'dul hukama. Nih perkataan lain lagi nih, al-hikmah. Tadi perkataan Sayyidina Ali, karena ada hikmah. Al-ayyamu sihamun. Ya, hari-hari itu seperti anak panah yang kita alami nih. Ini hari apa nih? Sabtu, Jumat, Sabtu nih. Bergulir hari selama 24 jam. Kita ngarep panjang umur, ketemu hari lagi. Ya, kata ahli hikmah, hari yang kita lewatin, yang kita alamin ya adalah anak panah, siham. Wan nasu aghrad, dan manusia itu jadi sasarannya. Jadi kita dipanah nih. Jadi panah namanya waktu. Waktu ngejar kita, memburu kita tuh waktu. Jadi ngarep panjang waktu kita, berarti semakin lama semakin terpojok kita diburu oleh waktu. Ya, wadahru yarmika kulla yawmin bisihami. Dan waktu itu dahar, ya, yarmika, melontarkan engkau kulla yawmin, setiap hari bisihami, dengan anak-anak panahnya. Ya, setiap waktu nih, waktu ada senjatanya dan dia lemparkan ke kita semua. Apa yang kita rasain? Ada ini lagi, ada masalah lagi, ada problem lagi, urusan begini lagi, urusan begitu lagi, sakit lagi, tiap hari begitu gitu. Betul nggak? Nanti ada obatnya lupa dari Allah. Kalau nggak lupa, ingat terus nih. Susah gitu ingat terus, nggak mau panjang-panjang hidup. Ya, susah banget nyari duit sampai begadang. La ilaha illallah. Maput sampai jam 2 baru mau. Capek banget ya Allah, ini kalau kita ingat. Ya Allah, cukup di sini deh. Yang penting surga kita deh kita.
Tobatnya lupa, nanti Allah kasih lupa. Wa yakhtarimuka bilayalihi, dan membinasakan engkau dengan waktu malamnya. Datang waktu malam habis kita, sia-sia hidup kita. Mending diisi dengan ibadah, kadang-kadang diisi dengan main-main. Menghayal tuh waktu malam kita, tanpa kita tutupin dengan istighfar, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah. Wa ayyamihi, maupun dengan hari-harinya, malam-malamnya, hari-harinya membinasakan kita itu semuanya, karena ada anak panahnya dia punya senjata yang memburu kita sebagai sasarannya. Hatta yastaghriqa jami'a ajza'ika, sehingga tenggelam, lenyap semua bagian badan-badanmu. Berasa banget, kadang-kadang tangan kita sakit. Habis olahraga tangannya sakit, bukan tambah sehat, sakit. Kakinya bongkak, duduk susah banget. La ilaha illallah. Jantungnya berdebar, jatuh besot. La ilaha illallah. Dengar rumah anaknya begini, pikiran lagi, duit nggak punya, aduh tambah lagi begini, gitu. Habis setiap hari dikasih masalah, betul gak? Nanti ada masalah nggak? Banyak banget masalah. Bawa nganter orang sampai sana diomelin, ku terlambat mah, bayarannya kurang, hujan-hujan lagi. La ilaha illallah. Tarbini nelpon minta beliin ginian, itu masalah lagi namanya. Fa kaifa baqa'i salamatika, gimana bisa tetap keselamatanmu ma'awuqu'il ayyam bika, apabila setiap hari terjadi lagi, gimana tetap selamat kita, afiat kita. Setiap hari datang ke masalah, ada orang manggil begini, tetangga begini, musola begini, masjid begini, betul nggak? Ada nggak masalah? Ada ke sana ada orderan begini, ada lagi. La ilaha illallah. Handphone rusak, pulsa habis, diomelin orang, enggak? Hujan lagi, basah barang, ada macam-macam. La ilaha illallah, memang begitu. Wa sur'atil layali fi badanika, dan cepat berlalunya itu di waktu malam bagian-bagian badanmu. Badan kita nggak berfungsi di waktu malam. Ngapain kita kerja di malam? Kagak. Tidurnya lemes, badannya lemes gak malam? Lemes, mesti tidurin, mesti diistirahatin. Kalau kagak, habis, bukan mesin badan kita. Lau kushifa laka amma ahdatsatil ayyam fika, kalau dibuka nih, kita tahu hakikat yang terjadi dalam diri kita setiap hari ini, dibuka nih, semuanya nih. Diurutin ke orang belajar nih, halaman 1, 2, 3, simpulan nih, halaman 1 judulnya begini, soalnya begini, ininya begini, disimpulin nih, biar kita apa lagi tuh. Lam kushifa, kalau dibuka, laka buat engkau, amma ahdatsatil ayyam fika, yang terjadi setiap hari-harimu, la ilaha illallah, minan nafsi, daripada kekurangan, daripada musibah, daripada bala, daripada yang bikin kita pusing, problema, macam-macam penyakit. Lastauhashta min kulli yaumin ya'ti 'alaika, kau bakalan jadi resah mikirin setiap hari apa yang datang kepada engkau setiap hari. La ilahi, ada lagi beli buku lagi, ya ilahi, ada lagi listrik mati lagi, ya ilahi, banyak mat. Kalau diurutin lagi nih, kita hafal nih kejadiannya nih, ya Allah, banyak banget masalah gue hari ini, begitu deh. Kalau benar-benar kita ada lagi, bini ngamuk, tetangga marahan, macam-macam aja deh. Wastasqalat mamarra sa'ah bika, dan jadi berat. Istaqalat berat, mamarra sa'ah, waktu-waktu yang berlalu terhadap diri kita. Ya Allah, lama banget nih begini. Kan kalau orang kena musibah nih, ngerasain penyakit, lama banget, betul kan? Lama banget, gue mikirin utang gak kelar-kelar, begitu aja deh. La ilaha illallah, ngurus anak lama banget, begini. Inti misalnya nih, ada yang sakit di rumah sakit, bini inti sakit, suruh nungguin di rumah sakit, lama apa cepet? Lama banget. Lu udah tidur deh, gue pengen tidur, lama banget deh waktu, gitu kan?
dalam kesusahan berhasil lamanya, ya Allah lama banget. Ya, la ilaha illallah. Inti sakit perut nih, ngeden, nahan. Kamar mandi penuh nahan, kayak lama gak? Woi lama banget lu, gue baru masuk, belum buka celana, cepetan lama banget gua tahan, gitu gak? Yang di dalam yang nggak bersabab apa, cuek aja deh. Tapi kenyang musalah, lama banget lu, gitu tuh. Ya, bakalan susah, bakalan berat. Memarra sa'ah bika, walakin tadbirallahi fawqa tadbiril i'tibar. Ya, akan tapi ketentuan Allah itu di atas daripada pikiran-pikiran kita, renungan-renungan kita. Ya, kekuasaan Allah di atas daripada renungan kita. Makanya jangan banyak renung. Harus banyak mikir nih. Lu kan tukang bangun nih, coba pasang ubin gimana? Dipikir kalau pasang ubin begini, kalau pasang ubin begini, coba begini, dipikirin aja, jadi berat jadinya, gak kelar-kelar. Kalau begini tuh lo kerjanya tukang bangunan jangan banyak mikir, udah biasa kerjaan udah. Nanti ada masalah baru pikirin, kalau belum ada masalah jangan pikirin kalau begini, nggak pas begini, kapan kerjainnya tuh. Yang kita pikirin kadang-kadang masalah jadi berat apabila kita pikir domelin orang kepikiran, nggak sejam 2 jam mikirin, sampai seharian. Kenapa lu nggak keluar? Gue ingat diomelin media, sampai 2 hari, seminggu nggak ngumpul lagi ya, nggak gue seneng, segan gue tunggu, dipikirin aja. Itu kayak Wawan dong nih, nggak punya pikiran, domelin, cuek aja. Dulu dipikirin dulu, udah nggak usah dipikirin, enteng aja Wawannya, masa bodoh, iya kan ya? Masalah jadi berat kalau terlalu kita pikirin tuh. Akan tapi ketentuan Allah di atas renungan kita. Wa bistulwi an ghawailid dunya, bahkan Allah jadikan kita astulwi, ya lupa dengan kejelekan lupa udah ngumpul lupa aja kejadian kemarin deh. Betul gak? Capek kerja begini, keluar keringat, pusing mikirin, udah sebulan, akhir bulan dapat duit, lupa aja udah. Lupa gak? Lupa deh. Nih gaji lo 10 juta. Seneng gak? Seneng. Lupa gak yang kemarin? Lupa aja udah. Lupa gak? Lupa. Beratnya manggul begini, keringetan, lapar, nahan sampai pusing. Udah dapat duit, ya udah lupa aja. Tuh Allah kasih begitu tuh. Kalau nggak Allah nggak bikin lupa tuh, lantaran kenikmatan nutupin daripada kesusahan, orang nggak bakalan mau hidup di dunia. Contohnya apa? Ibu-ibu lahiran, la ilaha illallah, tanya sama ibunya dan bininya, ini ngeliatin aja pusing. Dia enek waktu dia hamil, namanya apa? Ngidam mana? Ngidam. Gue enek ngeliat lawan katanya. Udah lo jalan aja deh, penting kirimin duit begitu. Ngeliat lakinya enek, ada nggak gitu? Ada nggak? Ada. Tapi ngeliat duit enek gak? Bingung tuh, ngidam, ya Allah, 2 bulan mulai muntah-muntah, 3 bulan 4 bulan udah ketahuan, nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh ngapa-ngapain sembarangan, nggak boleh ngomong sembarangan, nahan nih ibu. Ya ntar udah 7 bulan, la ilaha illallah, semakin beratnya nambah 10 kilo, ya udah kayak kebo loncat. Tadi kurus, pas hamil gendut begitu, ada nggak betul? Berat nggak? Kali dia, gue pegal melo, gue taruh dulu deh, ada nggak betul? Kagak, inti bayangin aja tuh 9 bulan. Inti aja ngangkat karung nih, ngangkat karung 10 kilo deh. 20 jam kuat gak? Kagak, boro-boro. Aku aja 2 suruh turiman. Man, 18 kotak turiman yang ngangkat, dia 2 kotak. Kita bareng kerja ya man. Apaan lu? La ilaha illallah. Enggak aja dah. Itu begitu tuh. Dibikin lupa gitu, dibikin lu. Kalau enggak ya. Kemudian dengan takdir Allah wajada ta'mal lizatiha, sehingga kita bisa ngerasain enaknya, lezatnya, kenikmatan yang Allah kasih. Ya Allah, emak-emak nih kalau masak nasi buat kita nih, dia belanja dulu, berasnya lain, bumbunya lain, tadi cuci dulu, kemudian dimasukin ke, karena sih rice cooker udah ada ya. Kalau dulu kagak. Terus dia bikin sayurannya, potong pelan-pelan, diiris pelan-pelan,
ditungguin tuh sampai masak, sampai matang, sampai mendidih, ditungguin sejam 2 jam, lama. Tapi pas sudah jadi, anaknya makan, lakinya makan, seneng, ya Allah mah enak banget masakan mama. Seneng nggak dia? Ya, alhamdulillah, seneng. Lupa tuh dia capeknya dia masak, ya lupa dia capeknya dia bikin makanan gitu. Nah udah, tuh bikin lupa kenikmatan Allah, bikin lupa daripada kesusahan yang panjang. Itu nikmat dari Allah. Kalau kagak digesekan, itu dunia. Wa innaha la amurra minal algam, ya. Dan sesungguhnya dunia ini sebenarnya lebih pahit daripada algam. Ya, buah yang paling pahit banget nih. Buah paling pahit misalnya jadam deh. Jadam diadu sama madu kalah juga tuh, lebih pahitnya jadam. Ya, dunia itu lebih pahit daripada yang paling pahit di dunia ini. Pahit banget hidup dunia tadi. Hal itu mah pahit tadi. Ya lo senangnya 24 jam, senangnya cuma sejam, susahnya 23 jam. Nah sih senang aja udah. Kenapa Allah lupain tuh 23 jam. Tuh ibu hamil nih, udah 9 bulan, waktu lahiran. Ya Allah, udah kayak mau mati, nggak keluar, nggak kuat, habis putus napasnya baru keluar. Kita ngeliatnya juga kalau nggak ini ya nggak kuat, kadang-kadang jarang laki-laki ngeliat bininya lahiran anaknya, nggak kuat, nggak tega. Keluar anaknya, alhamdulillah seneng, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berhenti main. 7 bulan main lagi kan? Lo mau direbut orang. Dilupain tuh perinya hamil, dilupain sakitnya lahiran. Ya dengan apa? Dengan hawa nafsu. Nikmat banget, main asik bang, lagi tuh la ilaha illallah. Cuman 10 menit, 15 menit, sejam 2 jam. Ya hamilnya 9 bulan. Ya, la murra minal algam, lebih pahit daripada yang paling pahit. Idza ajanaha al-hakim, ya, apabila orang yang bijaksana merenungkan tentang kehidupan dunia. Kalau dipahamin dunia begitu aja udah capek. Hati ente kaya nih, tetep capek. Pikiran duit ente, pikiran keluarga ente, keperluan kesehatan ente banyak dipikirin. Capek. Waqad u'ayyatil wasifa li'ayubiha bi zahiri af'aliha, dan telah memayahkan orang-orang yang mensifatkan tentang keburukan dunia bi zahiri af'aliha, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Orang capek nih melukis dan menggambarkan tentang buruknya dunia, saking banyaknya nih. Sama orang mengkisahkan tentang Rasulullah, saking cakepnya, sempurnanya, pegal orang deh. Hati lautan yang dijadiin tinta buat nulisin tentang utang Rasulullah nggak cukup. Terbalik mengisahkan tentang menggambarkan tentang dunia, capek orang tentang buruknya masalah dan terjadi dunia, mentok deh. Wa ma ta'ti bihi minal ajaib aksara mimma yuhitu bihil wa'id, dan apa-apa yang datang daripada yang ajib-ajib lebih banyak dari apa yang diketahui oleh orang yang memberi mau. Ini ulama ngomong gini, hari ini ngomong gini nih tentang keburukan dunia. Yang aslinya yang lebih buruk lagi, lebih jelek lagi, banyak, lebih lagi tuh. Yang ajib-ajib tentang dunia banyak. Orang mana ada yang ngomongin tentang longsor banjir Sumatera? Ada, tentang nggak ada. Pas kejadian baru ngomong. Setahun 2 tahun hilang aja lagi, nanti orang lupa lagi deh. Dikirimin duit, disogok, lupa lagi gak? Lupa lagi udah. Dal yang sebenarnya, masya Allah, ada 4 kampung hilang, nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ketahuan kampungnya. Itu kampung bukan kampung kayak gitu kampungnya, satu kelurahan kampungnya. Kelurahan sana boleh kelurahan kita, ya, gede-gede habis. Ente mau ceritain apa? Ente misalnya keluarga ente hilang, 1 orang meninggal, dibunuh orang, ceritanya lama seumur hidup. Apalagi 1 keluarga, ini 1 kampung hilang, nggak ada orang, nggak ada rumah. Apa yang mau ceritain lagi?
Habis ceritanya, udah habis udah. Begini turun meneh gara-gara gelondongan, nggak sanggup ceritain tentang buruknya dunia. Allahumma arsyudna ila shawab. Maka pengarang ya Al-Hikmah berdoa, ya Allah berilah, ya tampakkanlah kebenaran kepada kami, ya tampaklah kepada kami kebenaran itu, hakikat itu. Qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah, qad istawsafat dunya, telah disifatkan dunia, wa qaddara baqaiha, dan lamanya dunia udah tertentu, ya waktunya sebentar. Faqalat dunya, maka dunia berkata, waqtukal ladzi yarji'u ilaika fihi tarafika. Kata dunia ngomong buat kita, waktumu tuh apa yang ada di depanmu doang. Ini yang lagi lo ngalamin nih, itu waktu lu. Manusia, yang buat lu tuh, yang lu alamin sekarang nih, ini sekarang. Lianna ma madha anka faqad fataka idrakahu. Yang udah lewat lu nggak bakalan bisa ngulang lagi, nggak bisa. Ini waktu lu sekarang nih, kata dunia, ambil kesempatan lu. Yang udah lewat nggak bakalan lu bisa ulang lagi, lu balik lagi nggak bakalan bisa. Wa ma lam yati fala ilma laka bihi. Yang akan datang lu mana tahu kejadian akan datang di kita di dunia kita. Oh besok nggak tahu gak kita kejadian besok apaan, nggak tahu. Ente kira kita bakalan aman-aman aja, nggak kayak Sumatera, pada nggak tahu. Ada orang yang punya pikiran Sumatera bakalan begitu, agak ada pikiran. Buat besok lo nggak tahu, kata dunia, jangan sok tahu. Wadahru yaumun muqbilun, dan waktu itu adalah hari yang ada di depanmu. Tan'ahu lailatuhu, yang mana engkau bisa ketahui setiap hari ada malamnya. Wa tadwi sa'atuhu, dan jam-jamnya telah dilepat untuk kamu, seakan-akan cepat banget, 1 kali 24 jam. Nah, udah lewat cepat banget, udah sih lama kita laluin tuh. Hitungannya per detik nih, lama. Kalau udah lewat udah cepet. Kayaknya kemarin hari Kamis begitu doang deh. Sebentar gak Kamis? Rabu sebentar, Selasa sebentar. Padahal kita ngalamin nih lama, ngaji aja inti setengah jam udah pusing, ngantuk, ada yang pusing, ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang enek, lama banget Ustaz nih, begitu gak? Lama banget gak kelar-kelar begitu kan? Wa tadwisatu, dan waktu-waktunya terlibat. Wa ahdatsahu tatawalla 'alal insan, dan kejadian-kejadiannya datang kepada manusia. Kita ngalamin nih peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian. Kita yang ngalamin nih. Objeknya manusia, biar bisa ngelihat, bisa nilai, bisa belajar, bisa memutuskan tuh masalah. Bitaghyir, banyaknya perubahan, berubah semuanya. Manusia berubah, lingkungan berubah, alam berubah, semuanya berubah kita alami. Yang tadinya kecil jadi gede, yang gede jadi tua, yang tua jadi lemah, berubah semuanya. Wa nuqsan, termasuk kekurangan-kekurangan kita harapin nih nggak terjadi. Gua harapin besok nih bakalan ada orderan nih, dapat segini, kita jalanin, nggak dapat juga, ya udah dah. Ada lagi begini, kita kepengen begini, nggak jadi, ya udah dah. Wadahru muwakkalun bitasydidil jama'at. Kehidupan itu, waktu itu, kehidupan itu tuh mencerai-beraikan sesuatu yang jadi satu. Yang tadinya keluarga, suami istri, punya anak satu, lama-lama meninggal satu, sakit satu, ada yang cerai. Lama-lama pisah, tinggal lagi, sendiri lagi. Wa inkhiramis syamli, dan memecahkan kesatuan, sama aja tuh. Wa tanaqqulid dual, dan berpindah-pindah harta. Yang kaya nih pindah-pindah, duitnya pindah-pindah. Dulu megang nih yang kaya, dia meninggal, anaknya ganti lagi orang lain, pindah-pindah. Duit aja pindah-pindah, dibayar, pindah-pindah. Nggak netep kagak. Jabatan pindah-pindah. Dulu SBY, Megawati, SBY, siapa lagi tuh? SBY, Jokowi kan Prabowo. Pindah-pindah gak? Nggak bisa. Susah nggak bisa. Wal amalu tawilun, dan angan-angan gue mau tuh ya. Pada hari nih, gue nanti kemana kira-kira.
Kalau gue tabungin sekarang nih kontrakan ya kebayar semua, gue bukan punya rumah lagi nih. Cuma dia nggak pikirin bayaran ininya, bayaran itunya, keperluan ini, keperluan itu. Angan-angannya panjang. Anak gue bakal gini kalau SMA, kalau dilulus kerja di sini, gue mau ya ilahi. Kalau umur qasirun, padahal umur kita pendek. Belum tentu kita ngalamin anak kita SMP bagi SMA. Belum tentu kita ngalamin anak kita kawin misalnya. Ya, sabang pasti. Belum tentu juga anak kita ngalamin dirinya kawin, belum tentu juga. Aduh. Wa ilallahi tasirul, semuanya bakalan kembali kepada Allah. Semuanya urusan Allah. Oh, itu dia yang kita lupa, kita kembaliin semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan kekuasaan kita, bukan kemauan kita yang berjalan di atas muka bumi, di alam, tapi semuanya adalah takdir Allah. Ya kita nggak tahu takdir Allah gimana, kita nanti meninggal gimana, akhir umur kita gimana, keluarga kita gimana, kita nggak tahu. Jalanin aja, ikutin aja syariat yang diajarin Nabi kita Muhammad SAW. Udah janji Nabi Muhammad SAW, pasti janjinya. Ya mudah-mudahan Allah tetapkan kita bisa ikutin Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat dapat bimbingan Allah lewat uswatun kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan kita baca manfaat. Cukup situ dah. Ini baca gini berat banget, tapi ingetin kita seenggaknya dalam majlis deh, inget kita ya, iya emang begini nih. Dunia begitu aja deh. Jangan terlalu kepengen, jangan terlalu sedih sama dunia, jangan terlalu senang sama dunia, biasa aja udah. Karena sementara Allah kasih ilmu nafi, ilmu yang menyinari dalam hati kita, ilmu yang bersihkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah, dikosongkan takhriyah, kemudian diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat muhammadiyah. Dan Allah ampunin dosa kita, salah kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang haramnya kita, yang bangun musalla, ma'murin musalim kita, semua yang baik kita, Allah ampunin semua dosa kesalahannya. Dan Allah jadikan, takdirkan nasib kita jadi orang baik semua, keluarga kita keluarga baik di mata Allah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, mudahkan urusan kita, angkat segala musibah, makruha, penyakit, bala menimpa kita, Allah ganti dengan afiat, Allah ganti dengan kesuksesan, keberhasilan, keberkahan, kebahagiaan buat kita, keluarga kita, orang tua kita di dunia maupun akhirat. Dan semoga mereka dan kita dipanjangkan umur dalam hayatan thayyibah, dalam taat pada Allah dan Rasulnya, dan apabila sampai ajal kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah wa iman Islam, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah berkah majlis buat yang ajar, yang belajar, yang hadir, yang layanin, yang cinta dengan majlis, barakatan syamilatan tamman katsiratan daimatan fid din wa dunya akhirah. Dan Allah tolong bantu saudara kita yang terzalimi, yang ada di Sudan, yang ada di Palestina, di Yaman, di mana tempat. Allah berikan inayah, kekuatan, kemerdekaan, afiat Allah rabatinah. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang kena musibah, kena bala, Allah angkat musibahnya, Allah angkat balanya, Allah tenangkan, tambah ketabahan sabarannya, tambah tawakalnya Allah. Allah berikan mereka apa yang kurang dari mereka, Allah kembalikan kepada mereka. Ada haziniyah dan orang-orang yang sudah meninggal, Allah jadikan mereka dalam husnul khatimah, dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ada haziniyah, ada kuliniyah salihah nafi'ah jami'ah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.